Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali kita pada hari ini dalam materi perkuliahan teknik budidaya tanaman. Jadi pada mata kuliah teknik budidaya tanaman ini, selain nanti kalian mendapatkan materi, juga kalian akan mengerjakan tugas-tugas yang erat kaitannya bagaimana cara kalian melakukan budidaya tanaman secara langsung di lapangan. Pada pertemuan perkuliahan pada hari ini, pada mata kuliah teknik budidaya tanaman, kita akan membahas materi mengenai medium tumbuh bagi tanaman. Seperti kita ketahui secara umum atau pada umumnya tanaman itu tumbuh atau ditanam di tanah, walaupun di era sekarang banyak tanaman yang tidak ditanam di tanah tapi banyak di medium-medium yang lain, misalnya seperti air yang banyak sudah digunakan hidroponik ataupun mengenai udara itu aeroponik. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah medium tanam secara umum, yaitu medium tanam tanah. Nah, karena untuk tumbuh dan berproduksi dengan optimal, tentu tanaman pertanian atau tanaman atau tumbuhan itu sangat membutuhkan medium yang baik. Dalam hal ini adalah medium tanah. Oleh karena itu kita akan membahas apa sebetulnya peran tanah bagi pertumbuhan tanaman, kemudian mengapa tanah itu dibutuhkan oleh tanaman, apa dari tanah tersebut yang menyumbangkan sesuatu agar tanaman itu bisa tumbuh dan berproduksi dengan baik. Oleh karena itu di materi berikutnya kita juga akan membahas bagaimana sebetulnya hubungan antara tanah secara fisik dan secara biologis yang akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, secara kimia dapat diartikan bahwa tanah itu mempunyai peranan, salah satunya adalah menyumbang unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Pada umumnya tanaman membutuhkan unsur hara baik berasal dari dalam tanah ataupun yang berasal dari atmosfer. Jadi ada berbagai jenis unsur yang diserap dari atmosfer, misalnya CO2, kemudian air, ataupun juga oksigen, ya. Nah, selain itu, unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu banyak diperoleh dari dalam tanah. Nanti juga akan kita bahas lebih lanjut unsur-unsur apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, secara awam kita sering mengatakan bahwa tanaman itu akan tumbuh dengan baik kalau ditanam pada tanah yang subur. Nah, seperti apa? Apa yang dimaksud dengan tanah yang subur? Jadi yang dimaksud dengan tanah yang subur itu adalah tanah yang bisa digunakan sebagai medium tumbuh bagi tanaman. Selain itu juga bahwa tanah itu sebagai medium untuk organisme berkembang di dalam tanah, sehingga sesuai atau tanah itu sesuai dengan syarat tumbuh dan produksi dari tanaman. Artinya tanah di sini akan menyumbangkan sebagai medium tumbuh dan sumbangan tanah itu harus sesuai dengan syarat tumbuh
tanaman itu sehingga tanaman itu bisa berproduksi dengan optimal. Selanjutnya, sebelum kita lebih jauh, kita harus mendefinisikan dulu apa itu kesuburan tanah. Jadi yang dimaksud dengan kesuburan tanah adalah kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara, ability of the soil to supply nutrients, yang menyangkut kualitas hara, ketersediaan, serta upaya untuk menahannya dari pencucian. Jadi kemampuan tanah tadi untuk menyediakan unsur hara tidak hanya dalam ketersediaannya saja, tetapi kualitas hara tersebut juga, serta upaya-upaya yang harus dilakukan agar hara tersebut tidak menjadi hilang akibat pencucian atau tercuci. Nah, menurut Ford dan Ellis tahun 97 bahwa kesuburan tanah adalah kondisi suatu tanah yang mampu menyediakan unsur hara esensial untuk tanaman tanpa efek racun dari hara yang ada. Kemudian Brady juga menyatakan bahwa kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara esensial dalam jumlah dan proporsi yang seimbang untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Pendapat lain juga menyatakan bahwa kesuburan tanah adalah ilmu yang mempelajari sumber dan ketersediaan unsur hara esensial untuk pertumbuhan tanaman dari aspek kualitas dan kuantitas produksinya. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa tanah yang subur itu tidak hanya dia subur secara kimia saja, tetapi bahwa tanah yang subur harus kita lihat dari sisi kimianya. Sisi kimia itu artinya bahwa tanah itu tadi sudah disebutkan bahwa dia mempunyai kemampuan untuk menyediakan hara. Kemudian secara fisik bahwa tanah tersebut dapat menjadi medium tumbuh yang baik. Jadi untuk menjadi medium yang tumbuh yang baik, tanah tersebut harus mampu menopang tanaman tersebut. Dalam hal ini adalah dari sistem perakarannya. Nah, sifat tanah yang seperti apa yang mampu menokong atau menyokong pertumbuhan tanaman, kemudian juga supaya tanah dan air itu bisa diserap oleh tanaman, sifat fisik yang seperti apa yang harus tersedia atau harus disediakan sehingga kita menyatakan tanah itu subur. Kemudian secara biologis juga kita harus memandang bahwa tanah itu sebagai benda hidup. Jadi tanah sebagai benda hidup itu artinya bahwa di dalam tanah tersebut ada kehidupan. Jadi ada organisme yang mempunyai peran positif terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Oleh karena itu, tanah yang subur atau kesuburan tanah itu harus dilihat dari sisi kimia, sisi fisika, dan sisi biologisnya. Nah, kemudian kesuburan itu juga ada yang kesuburan potensi, jadi potensial. Jadi kesuburan itu yang menjamin sampai jangka panjang, sulit berubah, dan untuk berubah perlu masukan yang tinggi. Dan kalau yang aktual itu kesuburan untuk jangka yang pendek, artinya berubah-ubah setiap musim. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjamin supaya tanah itu subur secara potensial dan subur secara aktual? Mengenai suplai hara juga harus kita perhatikan. Jadi suplai hara tadi apakah sudah cukup dari
yang ada di dalam tanah saja, ataukah tanah itu sudah mencukupi unsur yang dibutuhkan oleh tanaman ataukah belum? Ya, kalau belum atau kalau tidak mencukupi, maka kita harus supply hara itu secara eksternal dari luar. Pada saat kita mensuplai juga harus yang kita perhatikan adalah kapasitasnya. Jadi kapasitas itu mensuplai hara selama pertumbuhan. Jadi berapa kapasitasnya sehingga haranya bisa digunakan selama pertumbuhan satu periode tanam tersebut. Kemudian intensitasnya, intensitas. Jadi kalau kita menyatakan intensitas itu artinya berapa hara yang harus kita supply secara kontinu sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Jadi harus secara terus-menerus. Nah, unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu cukup banyak, ya. Itu sering dikenal dengan istilah unsur hara esensial. Jadi unsur hara esensial itu adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, dan apabila tanaman kekurangan unsur tersebut, tanaman tidak bisa berproduksi dengan optimal, dan kekurangan unsur tersebut hanya bisa digantikan oleh unsur itu juga, ya. Nah, tadi unsur hara ini juga harus sesuai, ya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan tanaman, harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang menjadi pembatas utama biasanya itu adalah kekurangan unsur hara atau defisiensi unsur hara. Inilah yang kadang-kadang membatasi produktivitas dari tanaman. Tapi ada juga kelebihan unsur hara. Nah, kelebihan unsur hara dalam hal ini adalah supply yang kita tambahkan, yang kita berikan ke dalam tanah itu melebihi dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, tadi sudah disebutkan apa itu unsur hara esensial, definisinya. Jadi unsur hara esensial itu mempunyai beberapa kriteria. Disebut esensial apabila tanaman itu tidak bisa menuntaskan siklus hidupnya jika tidak ada unsur esensialnya. Kemudian bahwa unsur esensial tersebut mempunyai peran yang spesifik dan tidak bisa diganti dengan unsur yang lain. Kemudian unsur hara tersebut harus tersibat langsung dalam nutrisi tanaman. Artinya dia dapat berperan dalam metabolisme atau paling tidak diperlukan untuk aktivitas enzim. Nah, sekarang seberapa banyak unsur esensial itu bagi tanaman? Jadi ada berapa banyak unsur tersebut? Nah, tadi sudah disebutkan unsur hara esensial adalah unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Tapi selain unsur hara esensial ada juga yang unsur hara fungsional. Nah, apa perbedaan antara unsur hara esensial dan unsur hara fungsional? Kalau unsur hara fungsional adalah unsur yang berfungsi dalam tanaman walaupun peranannya itu tidak jelas. Pasti peranannya tidak jelas. Kadang-kadang di tanaman tertentu dia sangat dibutuhkan, tapi di tanaman lain tidak. Jadi itu yang fungsional karena di dalam siklusnya dia menjalankan fungsinya, tapi di tanaman yang lain dia tidak. Ada beberapa unsur hara esensial. Jadi untuk mempermudah kita mengingat ada berapa unsur hara esensial tersebut, kita buat suatu singkatan, ya, singkatan agar kita mudah untuk menghafalnya.
Di sini disingkat, jadi singkatannya Cinta Hari Olga. Jadi Cinta Hari Olga dan Pak Karyo di hari Minggu shopping dengan Bu Clara yang cukup feminim, molek, dan sensual. Jadi bisa kita lihat dari cinta itu ada C, berarti perlu karbon. Hari itu ada H, hidrogen. Kemudian O itu adalah oksigen. Kemudian nitrogen N. Kemudian Pak itu ada P dan K. Kemudian Cahyo itu ada Ca. Kemudian Minggu itu ada Mg. Di shopping ada S. Kemudian dengan Bu itu ada boron. Kemudian Clara itu ada Cl. Yang cukup feminim itu ada Cu, Fe, Mn. Molek itu ada Mu, dan sensual itu ada Zn. Jadi dengan membuat rangkaian kalimat seperti ini akan lebih mempermudah kita untuk mengingat. Jadi secara umum ada 16. Jadi ada 16 unsur hara esensial. Nah, tetapi ada juga tadi yang disebut dengan unsur hara fungsional. Ya, kalau kriterianya unsur hara esensial bahwa kekurangan unsur tersebut harus digantikan dengan unsur tersebut saja. Ternyata MO, molybdenum, itu bisa diganti dengan vanadium pada Azotobacter. Ya, jadi Azotobacter itu adalah penambat N bebas ya. Jadi fungsi molybdenum itu bisa digantikan dengan vanadium. Kemudian fungsi Cl itu juga bisa digantikan pada brom, ada konsentrasi yang tinggi. Nah, Na itu tidak termasuk dalam unsur esensial, tetapi produksi bit gula, seledri, dan lobak itu akan meningkat dengan penambahan Na. Dalam artian di sini bisa terlihat bahwa Na itu tidak esensial untuk tanaman pada umumnya, tapi untuk tanaman-tanaman tertentu dia bisa meningkatkan produksi tanaman tersebut. Jadi sesuai dengan fungsinya. Nah, begitu juga Si. Nah, Si itu sangat dibutuhkan pada tanaman padi-padian, ya, serealia. Tapi untuk yang tanaman yang lain tidak, ya. Itu yang disebut dengan unsur fungsional. Nah, unsur hara esensial ini bisa kita lihat. Nanti unsur hara esensial ini ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif cukup banyak, dan ada juga yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Sehingga kalau kita lihat di tabel ini ada unsur yang disediakan atau tanaman itu membutuhkan cukup banyak. Jadi misalnya H dalam bentuk H2O. Nah, ini unsur ini bentuk tersedianya itu misalnya nitrogen. Seperti kita tahu, nitrogen di atmosfer itu cukup banyak ya, kandungannya hampir 80% gas nitrogen itu ada di atmosfer. Tetapi tidak bisa nitrogen itu dalam bentuk gas itu diserap oleh tanaman karena ketersediaannya dalam bentuk amonium dan juga nitrat. Jadi di tabel ini bisa terlihat bahwa unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, kemudian bentuk ketersediaan dalam bentuk apa, kemudian berapa banyak sebetulnya tanaman tersebut membutuhkan unsur tersebut. Jadi bisa kita lihat dari atas ke bawah ya. Itu semakin ke bawah urutannya itu semakin rendah konsentrasi yang dibutuhkan oleh tanaman. Bisa lihat. Selanjutnya juga tadi sudah disebutkan bahwa unsur-unsur tersebut kebutuhan atau dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang berbeda-beda. Ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak, itu yang dikenal dengan unsur hara makro.
Nah, unsur hara makro ini juga didapatkan atau diperoleh bisa dari udara, C, H, dan O, kemudian dari dalam tanah, N, P, K, itu adalah tadi di tabel tadi dibutuhkan dalam jumlah banyak, sehingga sering dikatakan sebagai unsur hara makro yang primer. Kemudian Ca, Mg, dan S itu dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit atau disebut dengan unsur hara makro. Kemudian unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit itu kita sebut dengan unsur hara mikro, itu diserap atau tersedia dari dalam tanah. Nah, unsur mikro ini dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit, ya, dalam jumlah yang sedikit, dan apabila melebihi konsentrasinya maka dia akan bersifat racun atau membunuh tanaman. Oleh karena itu unsur ini perlu betul-betul diperhatikan, walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi peranannya di dalam tanaman itu juga cukup penting. Nah, tadi unsur hara ada yang diserap dari dalam tanah dan juga ada yang diserap melalui udara. Nah, sekarang bagaimana unsur hara itu masuk ke dalam tanaman? Harus dalam bentuk yang tersedia atau larut, ya. Artinya lagi-lagi di sini dibutuhkan air, ya, sebagai pelarut. Oleh karena itu air itu sangat mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Nah, bagaimana unsur hara tadi masuk ke dalam tanaman? Seperti apa mekanismenya? Yang pertama ada melalui intersepsi akar. Melalui intersepsi akar itu, ion-ion itu diambil atau diserap oleh akar ketika akar tumbuh di dalam tanah. Jadi pada saat akar itu tumbuh, kemudian menyerap air, kemudian ion-ion yang larut itu akan diserap oleh akar. Kemudian ada mekanisme yang lain, yaitu aliran massa. Jadi aliran massa itu ion-ion tadi diangkut ke akar melalui aliran air yang saling berhubungan. Artinya pada saat tanaman menyerap air, nah unsur-unsur yang mudah larut atau ion-ion yang mudah larut di dalam air, maka bersama-sama dengan air ini ion itu akan masuk ke dalam tanaman, ya. Kenapa di air itu bisa masuk ke dalam tanaman? Karena di tanaman itu melakukan proses penguapan atau mentranspirasikan air yang semula diserap oleh akar melalui daun via stomata. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah difusi, ya. Jadi difusi itu adalah pergerakan ion di sepanjang kisaran konsentrasi dari titik konsentrasi tinggi ke titik konsentrasi yang rendah. Jadi peristiwa difusi, jadi perpindahan ion itu dari yang konsentrasinya tinggi ke yang konsentrasinya rendah, ya. Jadi sama seperti kita pelajari dalam kimia, itu ada proses difusi. Ya, difusi itu perubahan atau perpindahan atau pergerakan ion dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah melalui selaput semi-permeable, dan selaput semi-permeable itu adalah akar tersebut. Jadi batasnya di gambar ini bisa terlihat, ya, bahwa mekanisme aliran massa tadi sudah disebutkan bahwa yang diserap oleh akar itu adalah air karena adanya proses transpirasi penguapan, sehingga airnya akan terus
berlangsung ya pergerakan air selama tanaman itu masih bertranspirasi, air itu akan bergerak. Nah, bersamaan dengan air ada juga ion-ion yang terangkut. Yang sudah pasti adalah ion-ion yang mudah larut di dalam air. Kemudian mekanisme yang lainnya itu adalah tadi sudah disebutkan difusi. Jadi seperti apa difusi ini sudah dijelaskan. Yang vertikal itu adalah dinding ya, dinding akarnya. Kemudian yang paling ujung itu adalah tanahnya. Nah, karena di dalam tanah itu ada konsentrasi ion yang tinggi, maka ion-ion tersebut akan mengalir ke arah akar. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada lagi mekanisme yang lainnya adalah mekanisme kontak akar. Ya. Jadi melalui kontak akar ini, jadi kalau di situ dilihat ada epidermis, kemudian ada korteks. Nah, yang melakukan kontak itu adalah akar ya, jadi rambut akar dengan ion-ion yang ada di dalam tanah. Jadi akibat terjadinya kontak itu maka akan terjadi pertukaran ion. Jadi ini bisa kita lihat. Jadi yang proses penyerapan unsur hara oleh tanaman itu berkaitan dengan transfer ion-ion berupa unsur hara menyeberang atau masuk ke permukaan tanaman, kemudian masuk ke dalam sel. Jadi seperti yang terlihat pada gambar itu ada akar tanamannya, ada rambut akarnya, kemudian unsur-unsur hara tersebut terikat pada permukaan liat. Nah, jadi di kation yang ada di permukaan liat itu nanti akan dilepaskan. Jadi dilepaskannya itu melalui apa dia sampai mencapai akar, bisa melalui aliran massa, bisa melalui proses difusi ataupun kontak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jumlah dan jenis unsur yang ada di dalam tanah tentu akan sangat berbeda kondisinya antara tanah yang satu dengan tanah yang lain ya. Sehingga ada kemungkinan unsur hara yang ada di dalam tanah itu juga tidak mencukupi untuk pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, kalau tidak mencukupi, maka hara tersebut bisa kita tambahkan melalui eksternal dalam bentuk pupuk. Itu yang kita sebut dengan pemupukan. Jadi kita tambahkan unsur-unsurnya, tergantung unsur apa yang tadi kurang di dalam tanah. Kita tambahkan unsur tersebut. Nah, peristiwa penambahan unsur tersebut itu yang kita sebut dengan pemupukan. Nah, pemupukan itu nanti akan kita bahas pada bab tersendiri, karena banyak mekanisme yang harus dilakukan dalam proses pemupukan. Ada teknik memupuknya, ada jenis pupuk yang akan ditambahkan, kemudian bagaimana atau berapa dosis yang ditambahkan, kemudian bagaimana cara kita menghitung dosis kebutuhan pupuk sesuai dengan jenis tanaman. Nanti itu akan kita bahas secara sendiri pada bab khusus mengenai pemupukan. Sekarang kita juga perlu berkenalan dulu apa saja pupuk. Ya, jadi tadi hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, banyak. Nah, jadi pupuk yang kita tambahkan untuk menambah unsur-unsur hara yang kurang, misalnya N, itu pupuknya yang bisa kita tambahkan ada yang amonium nitrat NH4NO3, kemudian ada amonium sulfat NH42SO4,
kemudian ada kalsium nitrat CaNO3 2 kali, kemudian urea CONH3 2 kali. Jadi ini ada berbagai macam jenis untuk menambahkan N. Oleh karena itu kita tadi mengapa perlu bab tersendiri, pertemuan tersendiri, karena bagaimana cara kita memilih, kita mau pakai urea kah, ataukah amonium nitrat, ataukah amonium sulfat, atau sering dikenal dengan ZA ya, zurofurfur amonia. Apakah dalam bentuk kalsium nitrat? Apa yang kita inginkan itu tentu bergantung kepada tanaman apa yang akan kita tanam, kemudian seperti apa kondisi tanahnya, kemudian berapa sebetulnya kandungan unsur tersebut di dalam pupuk. Ya, jadi di sebelahnya disebutkan bahwa untuk pupuk yang mengandung N itu yang cukup tinggi itu adalah urea dengan kandungan 46% N. Begitu juga dengan P, unsur P bisa dalam bentuk batuan fosfat atau rock fosfat, kemudian bisa dalam bentuk TSP atau triple super fosfat. Jadi kita lihat, jadi batuan fosfat dengan kandungan 9 sampai 12% karena kandungan yang rendah bukan tidak berarti kita tidak memilih batuan fosfat, ataukah karena kandungan yang cukup tinggi P-nya pada TSP kita menggunakan TSP. Ya, jadi pemilihan pupuk apa yang akan kita berikan itu sangat tergantung kepada jenis tanaman yang akan kita tanam dan kondisi tanah tempat tumbuh tanaman tersebut. Begitu juga dengan kalium, contoh pupuknya itu adalah kalium sulfat, kemudian kalium klorida, kemudian Ca itu bisa kita tambahkan sebagai kalsit. Ca ini dikenal dengan kapur ya, dalam bentuk kalsit atau CaCO3 ataupun dolomit. Ini yang sudah biasa digunakan untuk menambahkan unsur hara ke dalam tanah. Nah, tadi sudah disebutkan di awal, suatu unsur hara itu dianggap esensial jika defisiensi unsur hara tersebut menyebabkan tanaman tidak mungkin dapat menyelesaikan stadium vegetatif dan reproduktifnya. Kemudian bahwa defisiensi adalah bersifat spesifik pada unsur yang dimaksud. Jadi spesifik, dia kekurangan, misalnya kekurangan P, dia akan menunjukkan gejala ungu ya pada tanaman yang baru tumbuh. Kemudian N, kuning. Nah, jadi kita sudah melihat bahwa gejalanya itu khas. Gejala kekurangan unsur tersebut adalah khas dan hanya dapat dihindari atau diperbaiki dengan menambahkan unsur tersebut. Jadi tidak bisa digantikan oleh unsur yang lain. Jadi misalnya kita melihat tanaman kita berwarna ungu, itu kita sudah tahu bahwa kalau ungu, oh berarti dia kekurangan P. Tentu yang harus kita tambahkan itu adalah P. Kemudian unsur tersebut terlibat langsung di dalam nutrisi tanaman, artinya terlibat langsung di dalam proses metabolisme dan fisiologis dari tanaman tersebut. Nah, namun demikian bahwa unsur yang kita tambahkan itu bukan berarti semakin banyak unsur yang kita tambahkan maka unsur tersebut akan berproduksi maksimal. Tentu tidak. Jadi di dalam penambahan unsur hara ataupun faktor-faktor tumbuh yang lain, kita kenal yang disebut dengan prinsip faktor pembatas ya, the law of minimum, yang dikeluarkan atau yang dipopulerkan oleh Liebig ya. Jadi hukum faktor pembatas atau prinsip faktor pembatas itu dikemukakan oleh Liebig. Artinya apa? Prinsip faktor pembatas bahwa
besarnya produksi tanaman atau produksi tanaman itu ditentukan oleh unsur yang paling rendah ketersediaannya. Ya, jadi paling rendah ketersediaannya. Oleh karena itu kita harus menentukan prinsip kalau pemupukan, memberikan pupuk itu adalah berimbang, karena yang menjadi faktor pembatas itu bukan merupakan yang tertinggi, tapi yang menjadi batas pertumbuhan dan produksi adalah kondisi yang paling rendah. Jadi misalnya kita melihat tong, ya, jadi seperti gambar yang kita tampilkan, ya, jadi seperti tong air, ya, jadi tong air. Jadi kalau tong airnya itu ada celah yang lebih rendah, tentu airnya akan tumpah di situ, sehingga produksinya tidak bisa lagi setinggi, walaupun di situ misalnya di tong ini yang paling tinggi itu adalah 1000, tapi dia tidak bisa berproduksi sampai setinggi unsur hara 1000, tapi yang menjadi pembatas di sini adalah P, ya, karena dia P rendah, berarti akan berproduksinya sebatas ketersediaan P yang rendah itu. Jadi oleh karena itu pengelolaan unsur hara itu sangat penting, ya, sangat penting agar unsur yang kita tambahkan atau hara yang kita tambahkan itu tidak menjadi sia-sia. Jadi perannya terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman itu betul-betul optimal.